Matt Baker here. Thank everybody for the support over this last 2 weeks. We really appreciated it. Also coming off a 5-0 win to win. Ya, dulu Indonesia hanya jadi bulan-bulanan Vietnam. Sekarang Vietnam senior maupun junior lah yang menjadi bulan-bulanan Indonesia. Ya, hasil kemenangan besar asuhan Nova Arianto melawan Vietnam dengan skor 5-0 membuat Vietnam sadar bahwa Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Kemenangan ini menjadi sejarah, di mana Indonesia untuk pertama kalinya membobol Vietnam dengan skor 5-0 di ajang ASEAN U16 Championship. Dengan hasil ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di turnamen bergengsi se-ASEAN di kelompok umur ini. Ya, melihat perkembangan Indonesia benar-benar luar biasa. Di tim senior Indonesia juga melibas Vietnam dengan kemenangan besar. Sekarang tim junior Vietnam juga babak belur. Hasil ini tentu membungkam mulut fans Vietnam yang selalu mengejek Indonesia. Dulu mereka selalu bilang, kami melawan Indonesia atau timnas Belanda. Namun hari ini, mereka terdiam. Bahkan kemenangan besar ini sampai trending di media Vietnam. Beberapa fans Vietnam juga ikut berkomentar. Mereka menyebut, stop mengejek Indonesia Belanda. Saudara laki-laki kalah sama Indo total, dari tua sampai muda. Jadi berhenti memanggil mereka tim Belanda. Langsung saja, masalahnya sepak bola Vietnam sedang turun, ujar fans Vietnam. Fans juga melihat kembali kekuatan sepak bola Vietnam, terus mengkritik tim Indo-Belanda, tapi nyatanya dibandingkan Thailand dan Indonesia masih terbawah, ujar fans Vietnam. Ya, melihat sepak bola Vietnam, memang bisa dikatakan generasi emas mereka sudah habis. Sekarang level Indonesia berada di atas Vietnam, dan itu fakta tidak bisa terbantahkan baik di tim junior ataupun sekalipun senior. Ya, kepergian pelatih Park Hang-seo benar-benar menjadi kehancuran bagi sepak bola Vietnam. Mereka sekarang tidak ada apa-apanya. Kemudian, melihat pencapaian skuad asuhan Nova Arianto di ajang ASEAN U16 Championship 2024, tim muda ini cukup tampil gemilang. Timnas U16 telah menorehkan 5 pertandingan, 4 kemenangan, 1 kalah lawan Australia, 20 gol dicetak, dan 6 kebobolan, dan finish di peringkat ketiga. Ya, Nova Arianto selaku pelatih kepala Timnas U16 Indonesia berharap kepada anak asuhannya agar mereka tetap bisa menjaga mentalnya agar bisa terus melaju hingga timnas senior. Kalau masalah skill, masalah kesalahan-kesalahan individual ini masih bisa kita perbaiki. Tapi kalau pemain punya mental yang kuat, kerja keras, berani bertarung di lapangan, itu yang saya cari. Dan harapannya mereka bisa nanti sampai di timnas senior, ujar Nova Arianto. Hi guys, Matt Baker here. Thank everybody for the support over this last 2 weeks. We really appreciated it. Also coming off a 5-0 win to win third place. It's incredible. Thank you guys. Ya, Indonesia adalah negara terbesar yang berada di wilayah ASEAN. Wilayah ASEAN juga dihuni beberapa negara seperti Malaysia, Thailand hingga Vietnam. Uniknya, negara-negara tersebut selalu menyindir Indonesia, khususnya di bidang sepak bola yang berkaitan dengan timnas Indonesia. Ya, memang negara-negara di ASEAN supporternya sangat fanatik terhadap sepak bola. Kemarin saja saat Indonesia mencetak sejarah, di mana pelatih Sintayong berhasil membawa skuad Garuda lolos ke ronde ketiga, hingga membuat tim-tim di ASEAN iri dengan keberhasilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, salah satu publik Vietnam yang tidak suka dengan lolosnya Indonesia ke babak ketiga. Ketidaksukaan mereka terasa hingga saat ini. Ketika berbagai cara dilakukan mereka untuk menjatuhkan nama Indonesia. Bahkan publik Vietnam menyebut kemenangan Indonesia itu karena pemain keturunan. Indonesia tanpa pemain keturunan hanya tim biasa saja, ujar fans Vietnam. Ya, mereka jelas tak sadar diri bahwasanya di skuad Vietnam juga ada pemain keturunan, tapi Vietnam malah menyindir timnas Indonesia. Ya, mungkin mereka sangat iri dengan keberhasilan Indonesia. Vietnam mungkin ingin mengikuti langkah skuad Garuda, namun terhalang oleh gengsi. Ya, pasalnya Indonesia dan Vietnam adalah rival abadi dalam sepak bola. Jika bertemu kedua negara ini selalu mengundang atmosfer yang luar biasa. Gesekan-gesekan antara pemain selalu terjadi.
Namun baru-baru ini, kabarnya Vietnam sendiri ingin meniru cara Sintayong, di mana ingin mendatangkan pemain-pemain Eropa seperti Indonesia. Namun mereka kesulitan mencari pemain keturunan, tak seperti Indonesia, pemain keturunannya ada di mana-mana. Bagian tersulitnya adalah menemukan pemain yang ayahnya bukan orang Vietnam, karena orang Eropa menggunakan nama belakang ayah mereka. Selain itu, jaringan pencarian pemain asing berbakat juga perlu ditingkatkan, ujar media Vietnam. Ya, media Vietnam tersebut menyatakan bahwa Vietnam kesulitan mencari pemain keturunan yang ayahnya bukan orang Vietnam. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pemain keturunan Indonesia ada di mana-mana, seperti Belanda, Inggris hingga negara Spanyol sekalipun. Bahkan, banyak pemain keturunan yang sudah bermain di level tertinggi di Eropa. Sebut saja Van Persie ex Manchester United, Raja Nainggolan ex AS Roma, Virgil van Dijk Liverpool, Tijani Reinders AC Milan, Emil Audero Inter Milan, Ian Matsis Borussia Dortmund, hingga yang sekarang Jai Ijes bermain untuk Indonesia di Serie A Italia bersama Venezia FC. Benar-benar ngerinya pemain keturunan Indonesia yang bermain di level tertinggi di Eropa, hingga membuat Vietnam kebingungan dengan banyaknya keturunan Indonesia di belahan dunia. Ya, lolosnya timnas Indonesia ke ronde 3 ternyata disorot oleh beberapa pihak, termasuk lawan Indonesia sendiri di grup C. Ya, bukan menyombongkan, tapi faktanya Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Keberhasilan lolos ke ronde ketiga menjadi bukti bahwa ranking 134 dunia bisa dikatakan hanyalah sebuah angka. Baru-baru ini, publik China dibuat pusing dengan skuad asuhan Sintayong. Bagaimana tidak, belum main saja, pihak China sudah gemetar duluan. Pasalnya, setelah menganalisis skuad Garuda, China cukup terkejut dengan para pemain Indonesia. Mereka menilai Indonesia hampir dihuni 100% pemain keturunan. Belum lagi Indonesia bakal menambah lagi pemain grade A. Jelas hal ini membuat malapetaka bagi timnas China. Saat berjumpa dengan Indonesia, timnas China diminta bermain semaksimal mungkin saat melakoni laga tandang. Sebab, 3 poin di laga tersebut akan sangat menentukan nasib mereka untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Jika tim nasional sepak bola China tidak bisa mengalahkan Indonesia di kandang sendiri, maka akan sangat sulit untuk melaju ke babak selanjutnya sebagai peringkat keempat grup. Tim Indonesia sudah mempunyai banyak pemain naturalisasi yang bisa membantu, dan kekuatan mereka secara keseluruhan tidak bisa dianggap remeh. Seandainya tim Indonesia tidak punya pemain naturalisasi, timnas kita bisa dengan mudah mencetak poin di kandang sendiri, ujar media China. Ya, skuad Indonesia yang dihuni pemain keturunan benar-benar membuat supporter China khawatir. Lebih lanjut, media tersebut berharap para pemain China mampu menunjukkan semangat juang yang tinggi menghadapi timnas Indonesia yang berisikan banyak pemain keturunan. Aparece Messi, gol, gol, gol.